Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syuhadi wa zuriyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin wa masyayikhina fid din masyarikil ardi magharibiha fi barri wa bahriha rahiya abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinahumul jannah khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumi wa sahla wa fahmi syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayatan, suatu cerita, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Ini hadis qudsi. Kul lil bari liwalidayhi, katakanlah wahai Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil bari, kepada orang yang berbuat baik, liwalidayhi, kepada ibu bapanya. Katakan kepada orang yang pandai berbuat baik kepada ibu bapanya, bilang apa? I'mal ma syi'ta, lakukan apa yang kamu hendak, apa yang kamu mau, kerjain aja. Andai kata kamu yang mau ini mau itu, silakan. Kenapa? Fa innallaha yaghfiru lak, karena bahwasanya Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosamu. Masya Allah, ya. Berkat berbuat baik kepada ibu bapa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa apa saja diringankan, bahkan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita berbuat baik kepada ibu bapa kita. Jadi berbuat baik kepada ibu bapa sebagai penghapus dosa. Ya. Dosa apa saja yang pernah kita lakukan kepada Allah, itu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau orang itu pandai berbuat baik kepada ibu bapanya. Warwa, dan telah meriwayatkan hadis Muslimun oleh Imam Muslim wa ghairuhu, dan lainnya. Meriwayatkan la yajzil waladu,
tidak akan dapat membalas al-waladu seorang anak walidahu kepada orang tuanya segala jasa orang tuanya. Anak tidak akan dapat membalas segala kebaikan orang tua kepada anak. Anak gak bakalan mampu. Saking banyaknya kebaikan dan baiknya orang tua kepada anak. Bahkan pengen punya anak emang yang diidam-idamin. Pengen banget punya anak. Ya. Anak tidak akan dapat membalas budi orang tuanya illa ayyajidahu mamlukan, kecuali dia akan mendapatkan orang tuanya itu sebagai hamba sahaya, ayastariyahu, maka dibeli tuh orang tuanya sebagai hamba saya, dia tebus, dia bayar. Ayatikahu, maka dia membebaskannya, memerdekakannya. Orang tuanya hamba saya, maka dia beli kepada majikannya, kemudian orang tuanya itu dia bebaskan. Itulah diantaranya budi seorang anak kepada orang tuanya yang dapat dibalas. Lain itu tak bakalan bisa, apalagi kepada ibu. Siapa yang bisa membalas jasa ibu kepada kita? Berapa lama dia hamil, mengandung, kita ada di dalam perutnya, dijagain sama dia. Ya, supaya selamat. Lagi dari mulai ngidam, dia mulai mungkek-mungkek tuh orang tua ibu kita. Muntah-muntah, pengen ngerujak tengah malam nyari mangga muda, tengah malam nyari mangga muda tengah malam. Ya, sebab apa? Lagi ngidam katanya. Kata mertua, alhamdulillah lu neng. Udah mulai dah, gua punya cucu nanti insya Allah. Girang banget tuh orang tua, pengen punya cucu. Sementara yang anaknya pengen punya anak. Nah, itu hadirin sekalian, kasih sayang orang tua. Apalagi ibu, masya Allah, gak bisa kita bahas. Begitu lahir, siapa yang mengurus kita sejak awal? Ibu. Ya, begitu kelahirannya juga, bagaimana rasa sakitnya, rasa pedihnya, capeknya, di antara hidup dan mati. Diperjuangkan, apalagi zaman dulu belum ada bidan, yang ada dukun beranak. Ya, ya. Kalau sekarang mah ada alat suntik yang supaya cepat keluar, cepat lahir. Dulu mah boro-boro, pengen buru-buru keluar, dia ambil botol, dia tiup botol. Mana bisa botol jadi balon, nggak mungkin. Ya, supaya apa? Ngeden, gitu ya. Supaya keluar lancar tuh anaknya. Masya Allah, orang tua dulu masih tradisional banget ya. Tuh, jasa ibu luar biasa. Makanya kita sebagai anak hendaknya rajin ibadah. Ibadah kita itu bukan buat kita doang pahalanya, buat ibu bapak kita. Kita rajin ibadah nih, kebagian orang tua kita. Ini pada ngaji di sini, ada ngaji, ada baca Quran, itikaf di dalam masjid. Yang punya wudu itikaf diniatkan, dapat pahala. Mengalir kepada orang tua kita tuh, alir terus, begitu. Maka nggak sia-sia ibadah kita datang ke sini buat kita aja, tidak, tetapi juga kepada ibu bapak kita kebahagiaan. Punya anak yang soleh. Di sini mudah-mudahan tercantum di sisi Allah sebagai hamba-hamba yang soleh, baik yang tua maupun yang muda. Ya, yang muda, yang tua udah lah. Tinggal ngarepin pahala aja dari Allah.
Jangan dianggap ringan. Apalagi ngaji gini hari di subuh, enak mah tidur, gua ngantuk banget rasanya ini. Ya. Tetapi kita berangkat. Kalau ngantuk gampang wudu, insya Allah seger lah gitu. Kita wudu aja. Malah tambah pahala lagi kalau wudu mah. Lagi wudunya baca doa ngusir setan. Rabbi a'udzubika min hamajatis wa a'udzubika Rabbi durun. Itu usir setan yang pada ngodain kita. Mudah-mudahan sehat kita semuanya. Gitu ya. Nih, yang pada punya ibu masih nih, jangan sekali-kali kamu berdosa. Bapak gitu juga, ya. Yang laki-laki nanti akan jadi bapak dan punya anak nanti. Kalau masih anak-anak sekarang. Dan yang perempuan juga nanti jadi ibu. Ya, jadi ibu nanti. Kayak kita siapkan mental kita, iman kita dari sekarang. Untuk menerapkan kehidupan ini supaya sesuai dengan jalur yang diajarkan syariat Islam. Dan selamat kita di dunia maupun di akhirat. Ya. Tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala berkata Abu Hurairah, sami'tu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba sholal faridota, dia sholat fardu, sholat subuh ke, sholat zuhur ke, sholat asar ke, sholat maghrib ke, sholat isya ke, wada'a liwalidayhi bil magfirah, dan dia berdoa untuk kedua ibu bapaknya bil magfirati, dengan mohon ampunan. Apa dia baca tuh kalau habis salat? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhi wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tuh kebagian. Ya. Jadi bukan hanya li rabbi filinya, li hanya kepadaku, bukan. Wali walidayya, dan untuk kedua ibu bapak kita. Kat doanya dia lahuma, untuk kedua ibu bapaknya. Walau kana fasiqaini, meskipun ada kedua ibu bapaknya itu orang fasik. Ya, orang fasik itu apa? Man asarra saghair au fa'alal kabair. Orang yang masih ngakunya beriman, ngakunya orang Islam, tapi masih doyan bermaksiat. Itu orang fasik tuh. Katanya pengen masuk surga, tapi maksiat masih demen. Nah, kalau zaman dulu masih pada ini, apa itu ya, masih mabok-mabokan, kadang-kadang masih seneng mabok, masih. Ya, katanya kalau nggak mabok nggak puas itu. Pikiran tenang ada kalau mabok gitu ya. Masya Allah. Begitu juga masih seneng nyawer. Ya, lagunya mah alim banget pakaiannya, tapi kalau ketemu biduan ya udah mau nyawer aja tuh, udah gatel aja tangannya. Iya, udah gatel aja, udah pengen joget aja, udah pengen joget aja. Orang kan udah kebiasaan kan gitu tuh. Iya. Aduh. Ngaji mengaji, tapi ngunjingin orang masih biasa demen. Ya. Rasa marah, rasa benci masih dipelihara. Jauh-jauhin rasa benci kita, rasa suudzon, segala macam. Buang-buangin yang gitu-gitu tuh. Bikin ruwet pikiran kita. Buat apa disimpan-simpan rasa marah, rasa dendam masih ada aja. Wah, jangan. Dibuang-buangin begitu-gitu tuh. Ya. Meskipun kedua ibu bapak kita orang fasik, ya, masih seneng dosa, sembahyang mah sembahyang. Tapi masih juga maksiatnya jalan terus, ya.
Nah, kalau ibu-ibu masih berani buka-buka aurat, ya, ngomong masih ngejablak begitu asal jadi aja, ya, Masya Allah. Diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya, baik dosa yang berdoa si anak itu sendiri maupun untuk kedua ibu bapaknya, diampunin semuanya doanya. Ya, dosa-dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pengen banyak ampunan dosa dari Allah, banyakinlah doa buat orang tua. Sebab doa orang tua itu untuk orang tua pasti sampai dari anak. Hanya saya anjurkan kalau ente nih anak-anakku sekalian, satu saat kamu udah bisa nyolatin jenazah, bisa baca Quran, ya. Udah ketika orang tua kita sakit, bacain doa, meninggal kita sholatin. Dan anak-anakku, anaknya itu yang menjadi imam, itu lebih afdal. Anaknya yang jadi imam. Ya, saudaranya yang baca doa. Gurunya yang ngaminin. Waduh, udah mantep bener tuh. Ya. Subhanallah. Ketika kita lahir, orang-orang pada senyum. Ketika kita meninggal, orang-orang pada menangis. Gitu. Ya. Ketika kita lahir, orang pada senyum. Ketika kita meninggal, orang pada menangis. Itu hidup kita kudunya. Jangan kita meninggal orang pada syukur. Syukur nauzubillah min ciptakan. Ayo. Ini namanya rahmatan lil alamin hidup kita. Limpahan rahmat dari Allah kepada kita semuanya. Rasa kasih sayang kepada siapa aja kita, ya. Subhanallah. Ya, semuanya ini titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dititipin anak, dititipin ayah, dititipin ibu, dititipin saudara. Semuanya titipan dari Allah. Jangan kita merasa anak kita, ini kita, itu semuanya titipan. Istri-istri kita, benar sih istri, tapi bukan milik kita. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini, berbuat baik kepada ibu bapak itu bikasril ba'il muahadati, dengan dikasrokan ba muahadah yang bertitik satu, birril walidaini. Birrul walidaini. Mubtada, ya. Berbuat baik kepada ibu bapak kita itu ayil ihsanu ilaihima, itu berbuat baik kepada kedua ibu bapak kita. Qaulan wa fi'lan, harus perbuatan, ucapan maupun perbuatan anggota badan. Berbuat baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang kita lakukan kepada orang tua kita itu kafaratun lil kabairi, penghapus daripada dosa-dosa besar kita. Masya Allah. Bukannya dosa kecil aja yang dihapus oleh Allah, tetapi dosa besar kita juga dihapus lantaran kita pandai berbuat baik kepada ibu bapak kita. Dimaafin hidup kita, ya. Nah, Masya Allah, dihapus. Jangankan dosa kecil, dosa besar juga dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran kita baik sama ibu bapak kita. Ya, anak-anakku sekalian yang masih punya ibu bapak, ya, para santri, berbuat baiklah, akhlakmu dengan sebaik-baiknya kepada ibu bapak kita. Jangankan dia lagi baik sama kita, dia lagi marah sama kita juga baikin. Orang tua mah marahnya mendidik kepada kita. Keselnya kesel bukan apa, mendidik kita kudu berpikir, kenapa orang tua kita marah sama kita? Apa salahku? Tanya, minta dimaafin. Kalau orang tua kita kesel sama kita, apa yang dikeselin? Minta dimaafin. Bukannya kita malah ngancem sama orang tua. Bukan.
Minta dimaafin, apa salah saya? Saya dimarahin, apa salah saya? Ya, saya diomelin. Nah, harus cari kesalahan kita. Kita siap robah. Kalau kita udah tahu, ya udah kita siap minta maaf dan kita robah perbuatan kita dari perbuatan yang tidak menyenangkan orang tua kita. Kita putar arah kepada perbuatan yang disenangi, yang diinginkan oleh ibu bapak kita. Ya, kelakuan kita, ucapan kita, semuanya harus menyenangkan kedua ibu bapak kita. Ya, sampai tua, sampai dia meninggal kita berbuat baik. Ya, jangan kalau dia udah meninggal baru kita nangis. Zikirin, tahlilin, kita beli makanan apa aja yang enak-enak buat orang pada tahlil, buat orang pada ngaji. Lebih bagus ketika orang tuanya masih hidup. Beliin tuh duren. Kalau memang masih duren tuh orang tua, mau sate ba, ya mau apa lagi ba? Gabus pucung ba, ya boleh. Gabus pucung, saya beliin ba, tenang aja ba, begitu. Jangan disuruh orang tua, ntar dulu ya, tunda dulu, lupa tuh, ya nanti dulu ba, nanti dulunya. Ini yang lalai begini nih, yang akan sulit mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita adalah lebih mementingkan kepentingan orang tua kita daripada kepentingan kita sendiri. Orang tua kita dulu. Ya, kita utamakan. Kalau kita masih punya orang tua. Sekarang orang tua sudah nggak ada. Setiap pada sholat, doain, istighfar. Jangan lupa untuk kedua ibu bapak kita. Ya, subhanallah. Kafaratun lil kabair, penghapus daripada dosa-dosa besar kita. Wa fi hadisin Dailami, dan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami wa ghairihi dan lainnya. Anil Hasani bin Ali radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, birrul walidaini yajzi anil jihad. Masya Allah. Berbuat baik kepada ibu bapak adalah sebanding dengan kita berjihad pahalanya. Berjihad, berbuat baik kepada ibu bapak, berjihad, luar biasa. Ini kadang-kadang kita kan seperti Alqamah kemarin kita ceritakan. Jadi perjuangan hidup dia cari nafkah buat keluarga. Buat istrinya dulu dah tuh yang dipikirin. Orang tua belakangan. Nah, yang begini nih nanti akan menyulitkan. Ya, ketika akan dicabut nyawa. Sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid. Mengucapkan la ilaha illallah berat sekali, susah. Lantaran apa? Lebih mengutamakan kepentingan keluarganya daripada kedua ibu bapaknya. Masya Allah. Malah kadang-kadang ibu bapaknya diserahin sama saudaranya yang lain. Bapaknya tanggungan nih ngurusin itu. Lu ngapain lu yang lain? Begitu. Kita berlomba untuk berbuat baik kepada ibu. Silakan masuk ke surga. Mana masuk surga? Masuk ke rumah orang tuamu. Cium tangan kedua ibu bapamu. Minta doain sama orang tua. Minta keberkahan dari Allah. Semoga hidupnya berkah dalam hidup ini. Dari dunia sampai akhirat. Ya. Jangan cuek aja sama orang tua. Mentang-mentang orang tuanya mah bodoh. Dia cuekin aja. Yang bodoh, boro-boro, pinter. Baca Yasin juga nggak bisa. Lagi baca doa, wah ada orang tua juga bodoh zaman dulu, ya nggak pernah belajar, ngaji dan sebagainya. Ngaji kudu diajarin mulu, diajarin, tuh orang marah lagi, ogah lagi belajar sama anak. Masa gue belajar sama anak, aduh udah pusing deh kita punya orang udah gitu. Tetap kita harus berbuat baik kepada ibu bapak kita, apapun terjadi. Sebab berbuat baik kepada ibu bapak penghantar untuk berkah hidup kita, penuh ampunan, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.
yanubu, yaitu berbuat baik kepada ibu bapak kita adalah menggantikan wayakumu dan berkedudukan makomahu, kedudukan jihad. Benar-benar jihad, ya. Kita berjihad di jalan Allah. Adalah yang lain, ada lagi berjihad dengan cara berbuat baik kepada ibu bapak kita. Bahkan andai kata kita mau setor haji nih, tinggal pelunasan, tiga kita lagi ngumpulin tuh duit buat pelunasan. Orang tua kita sakit, lah dia harus diobatin, berobatnya kudu pakai duit buat pelunasan, pakai dulu tuh. Lunasan haji, biarin nanti lu gimana kayak bisa ditunda tahun depan kayak, yang penting orang tua dulu yang kita urusin. Ya. Jangan dengan alasan saya ada buat setor haji, buat lunasin. Ayo dan dari lu aja cari dulu. Jangan. Dah, haji mah gampang ditunda. Allah juga memerintahkan kepada kita jika mampu. Kalau nggak mampu mah nggak wajib, tetapi ngurusin orang tua udah di mata kepala kita nih, udah di depan kita. Yang harus kita berbuat baik kepada dia. Bawa ke rumah sakit, berapa biayanya? Ditanggung sama saya. Begitu. Nah, lu bukan punya duit buat ngurusin haji, gampang haji mah. Tahun depan juga bisa. Allah memberikan rezeki lagi nanti yang lain. Begitu. Sekarang adalah kewajiban kita ngurusin orang tua dulu yang udah ada di depan kita. Dan haji juga belum tentu beres kalau pergi haji. Ya, untuk menjaga kemabruran tuh nggak gampang. Bagaimana mau mabrur hajinya kalau orang tuanya sendiri nggak diurusin? Nah, gitu ya. Kayaknya kita harus bisa membandingkan mana kewajiban kita yang lebih penting, apakah untuk diri kita sendiri atau kepada orang tua kita. Ya. Bahkan itu andai kata kita nggak berangkat haji lantaran duit kita untuk lunasin buat ngurusin orang tua kita, kita sudah mendapatkan pahala haji mabrur. Haji mabrur kan belum pergi haji, itu pahalanya sudah dapat dia. Lantaran apa? Berlipat ganda pahalanya daripada dia pergi haji. Apalagi dia nggak ngurusin orang tuanya. Lantaran apa? Ada duit hanya membuat setor haji, ngelunasin haji, dia berangkat pergi haji, orang tuanya dia nggak urusin. Dosa yang besar, luar biasa, bukannya pahala. Boro-boro hajinya mabrur. Ya. Sebab apa? Lebih mementingkan diri sendiri. Ya. Kayaknya gitu. Anakku sekalian, ya. Harus kita berusaha untuk mendapatkan pahala yang besar, keberkahan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Dengan caranya apa? Berbuat baik kepada ibu bapak kita. Ya, jangan sekali-kali ngomong keras sama orang tua. Jangan sekali-kali ngomong keras sama orang tua. Qalal Manawi telah berkaitan mengenai wahada, dan ini hadis waroda telah datang jawaban sebagai jawaban. Isailin bagi penanya, iktadohalahu yang bertepatan dengan keadaannya, jalika yang demikian itu. Wa ila, dan jika tidak, fal jihadu a'la, maka jihad adalah lebih utama. Ya, kalau memang dia itu adalah, ya, orang tuanya itu memang perlu bantuan kita, perlu kita yang ngurusin, wajiban kita. Memang kalau bukan kita siapa lagi, maka ngurusin orang tua kita lebih utama. Tapi kalau jihad adalah itu juga jihad, lah itu jihad kita dengan caranya mengurusin orang tua. Tapi riwayatin, dan dalam satu riwayat Ibni Adi, bagi Imam Ibni Adi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah,
Birrul walidaini, berbuat baik kepada ibu bapak, yazidu fil umri, menambahkan umur. Nah. Tambah panjang umurnya. Lantaran apa? Ngurusin orang tua, berbuat baik kepada ibu bapak, dia tambah panjang umurnya. Ayo, siapa yang pengen panjang umur, yang masih hidup nih, udah mati udah susah ya. Mumpung kita masih hidup, pengen panjang umur, punya orang tua, urusin orang tua, minta didoain. Apalagi minta didoain sama orang tua, biar panjang umur. Orang tua ngedoain dulu, makbul dah tuh, panjang umurnya. Insya Allah di atas 80 tahun. Mungkin insya Allah di atas 100, mau nggak? Di atas 100 mau nggak? Ayo, ditambahin lagi katanya. Mumpung masih ada orang tua, berbuat baik sama orang tua. Ya, jangan sampai kita durhaka. Ya, ditambahkan umurnya. Yazidu fil umri, bertambah-tambah pada umurnya. Ayyubarikul umrul bari, yaitu Allah memberikan keberkahan pada umurnya orang yang berbuat baik kepada ibu bapaknya. Di ayam dia fi taati, dengan melaluinya itu dengan banyak taat. Jangan panjang doang tuh umur, tetapi taatnya semakin rendah. Apalagi semakin sombong, jangan. Tetapi dilalui dengan banyak taat ibadah. Panjang umur, kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bin nisbati lima fi sufil malaikat, yaitu ada hubungannya dengan apa yang ada dalam catatan malaikat amal kita. Semakin panjang umur, semakin banyak ibadah kita. Kudunya begitu, semakin meningkat. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini. Meningkat terus. Kesabarannya, keimanannya, ketakwaannya, ilmunya bertambah terus. Bertambah terus takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu keuntungan yang luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wada'a ta'aman thayyiban fi baitihi, barang siapa yang nyimpan makanan enak-enak di rumahnya. Makanan enak-enak dia simpan di rumahnya, yang ditaruh di kulkas, yang masih di di atas meja, tutupin, tutup saji. Wa akalahu duna walidayhi, tetapi mau makan makanan itu bukan kedua ibu bapaknya. Orang tuanya masih ada, tapi bukan untuk kedua orang ibu bapaknya. Enggak ada sekali. Pengen bagi orang tua, kagak. Itu makanan banyak banget di situ. Orang tuanya masih ada. Ahramahullahu ta'ala lazijatu amil jannah, maka Allah akan haramkan buat dia nanti merasakan lezatnya makanan-makanan di dalam surga. Antara ketika masih di dunia banyak punya makanan enak-enak, tapi dia ngebagi kepada orang tuanya, nanti di akhirat gak bakalan menikmati lezatnya makanan di dalam surga. Lantaran apa? Tidak masuk surga. Sebab apa? Masuk ke neraka. Begitu. Lantaran apa? Menyia-nyiakan kedua ibu bapaknya, pelit sama orang tua. Begitu. Inilah, sekalian kamu nanti juga jadi orang tua. Ingat, kalau pengen punya anak yang soleh-soleha, kita dulu harus berbuat baik kepada orang tua kita. Mudah-mudahan hidup kita semakin berkah, semakin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh berkah dengan makanan, dengan ilmu, dengan apa saja kelezatan-kelezatan di dunia ini, ya. Waqala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bata sab'anan warayanan, barang siapa yang bermalam hari, nginep tuh bermalam hari,
Ya, dia dalam keadaan kenyang, royanan, keadaan seger, cukup makan, cukup minum. Wa ahadu walidahi ji'an wa atsan. Sedangkan kedua ibu bapaknya lagi kelaparan. Masya Allah, bapaknya emaknya lagi lapar, dan dia lagi kekenyangan. Hasarahullahu yaumal qiyamah ji'anan wa atsanan. Maka Allah nanti akan mengumpulkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan lapar dan haus. Antara apa? Waktu di dunia dia biarkan kedua ibu bapaknya lapar dan haus. Walam yastahillahu ta'ala min adabihi yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kepada dia, pasti akan diberikan azab dari Allah pada hari kiamat. Ya, nauzubillah min. Kalau kita pengen berlindung pada Allah, itulah. Wa fil Ihya, dan dalam kitab Ihya qala telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata, bahwasanya surga itu yujadu rihuha min masirati khamsami'ati amin. Bahwasanya surga itu didapati harumnya dari perjalanan 500 tahun. Itu udah harum, udah sampai tuh. Jalan kaki 500 tahun, berapa jauh? 500 tahun jalan kaki. Sampai Surabaya ada. Lebih ya 500 tahun. Umur kita juga. Umur kita ke Mekah nih. Masih ngeliwat keliling dunia dah 500 tahun jalan kaki. Ya, berjalan kaki, perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Itu harumnya surga sudah nyampe. Makanya nanti begitu, insya Allah nih calon-calon penghuni surga semuanya, begitu kita dipanggil oleh Allah, ya, dengan memberi salam, assalamualaikum, dengan senyum malaikat nyamperin kita, yuk kita pulang aja. Masya Allah, direndek disambut, ya. Malaikat apa tuh pencabut nyawa? Malaikat apa? Israel itu penyambut nyawa pakai salam dulu sama penghuni surga mah. Ya. Assalamualaikum, enggak main bertota aja, enggak, ya. Salam dulu. Insya Allah nih semuanya calon-calon ke situ. Ya. Nah, dengan senyum mengajak kita, dan meninggalnya juga aman, senyum, ya. Nah, tidak gelisah. Ucapin la ilaha illallah juga gampang. Sebab ada kiai dulu yang meninggalnya itu dengan mengucapkan salam. Orang-orang kok pakai salam. Dia terakhir nggak tahu dia lagi nyambut salam malaikat. Waalaikum salam, dan waalaikumsalam. Begitu. Ternyata dia lagi menyambut malaikat yang datang. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Anda semuanya, kita semuanya tergolong daripada orang-orang yang soleh, solehah, dan kita berbuat baiklah kepada orang tua kita. Jangan kita sia-siakan. Orang tua udah nggak ada, udah kita banyakin sedekah, niatin buat orang tua. Kita banyakin berzikir, kita banyakin ini dan itu semuanya, baca Quran, niatin, sebut nama orang tua kita. Insya Allah orang tua kita sangat bahagia di sana, sehingga keberkahan hidup kita dilindungi sampai akhir hayat kita. Husnul khotimah.